di SDN 101 Salusimbuang, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Lu. Hadir di samping saya Bapak Kepala Sekolah yang ganteng. Alhamdulillah. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Saat ini saya hadir untuk melakukan percakapan dengan beliau seperti apa implementasi kurikulum merdeka yang berlangsung di SDN Salusimbuang pada saat ini. Saya perlu gambarkan bahwa tindakan ini kami lakukan selaku pengawas pembina, oleh karena sebelumnya kami telah melakukan pertemuan yang sifatnya pendampingan kepada teman-teman kepala sekolah se-Kecamatan Walendrang Barat. Itu yang menjadi dasar atau latar belakang akhirnya kami hadir untuk cari tahu seperti apa Bapak Kepala Sekolah menindaklanjuti implementasi kurikulum merdeka. Namun sebelumnya mungkin perkenalan singkat, silakan. Baik Pak, terima kasih banyak. Yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Pengawas atas kunjungannya ke sekolah kami ini SDN 101 Salusimbuang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris. Saya Kepala Sekolah di SD 101 Salusimbuang, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu. Kurang lebih bertugas Pak di sini sudah sekitaran 3 tahunan dan alhamdulillah diberi amanah sampai saat ini. Ya, itulah perkenalan dengan Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, tentu sebagai pengendali sekolah ini Bapak yang diharapkan untuk banyak mengarahkan teman-teman terkait dengan tugas teman-teman guru di kelas, bahkan secara umum proses pembelajaran. Apa yang Bapak sudah lakukan sejauh ini di SD 101 Salusimbuang? Silakan. Baik Pak, terima kasih bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Bapak sebagai pengawas pada waktu itu tentang implementasi kurikulum merdeka, di mana mengumpulkan rekan-rekan kepala sekolah dari wilayah Walendrang Barat. Setelah itu saya sebagai pengendali sebagai kepala sekolah di SD 101 Salusimbuang ini langsung kembali ke sekolah, kemudian mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan guru, menyampaikan hasil pertemuan bahwa di dalam kurikulum merdeka itu ada namanya platform Merdeka Belajar. Saya arahkan kepada teman-teman guru, silahkan pada saat itu juga kita langsung bersama-sama mendownload aplikasi PMM itu, kemudian secara garis besar memperkenalkan PMM itu kepada rekan-rekan guru. Nah, sejauh ini apa Bapak melakukan pemantauan ke kelas misalnya, seperti apa kegiatan pembelajaran intrakurikuler? Baik Pak, untuk sementara karena di sekolah kami ini penerapan kurikulum merdeka itu fokus ke kelas 1 dan kelas 4, maka guru kelas 1 dan kelas 4 itu kita betul-betul fokus ke situ. Teman-teman guru kelas 1 dan kelas 4 itu kita beri pemantapan yang lebih dalam tentang aplikasi PMM, kemudian bagaimana persoalan kurikulum merdeka itu supaya teman-teman guru kelas 1 dan kelas 4 jauh lebih paham. Mereka membuka aplikasi, kemudian banyak belajar di dalamnya bagaimana tentang proses diferensiasi, terus kemudian bagaimana mencari bahan ajar di dalamnya. Ada beberapa poin di situ yang ditunjukkan bahwa untuk cari materi, cari perangkat ajar ada di PMM itu, silakan. Kemudian teman guru kelas 1 dan 4 ketika ada kesulitan manfaatkan aplikasi itu. Kemudian saya sebagai kepala sekolah dalam waktu-waktu tertentu yang mungkin juga tidak terduga, kadang jalan ke ruang kelas melihat bagaimana implementasinya, dan alhamdulillah sudah berjalan sedikit Pak, walaupun ya harus diakui masih ada kekurangan. Oke.
Ya, saya lebih ingin mempertegas. Artinya, teman-teman dalam hal pemanfaatan PMM, mereka sudah melakukan itu. Untuk PMM, jangankan kelas 1 dan kelas 4 Pak, seluruh guru mulai kelas 1 dan sampai kelas 6 itu sudah punya aplikasi PMM itu. Oke, dan ini kan harus online Pak. Nah, apakah di tempat kita ini jaringan internet cukup bagus? Sudah ada wifi terpasang di sekolah kita ini? Untuk sementara kami mengandalkan data dari masing-masing pribadi guru karena wifi belum terpasang di sekolah. Sekolah tidak memfasilitasi pengadaan sebenarnya online? Saat ini sudah direncanakan, tapi karena persoalan jaringan baru saja masuk Pak, waktunya tidak sampai 1 tahun, baru saja masuk ini listrik dan jaringan. Jadi sementara kami masih pribadi HP masing-masing, tapi sudah dianggarkan Pak, insya Allah di tahun depan di anggaran berikutnya kita akan fasilitasi itu. Apakah Bapak bisa memastikan bahwa teman guru kelas 1 dan 4 punya perangkat ajar yang dibutuhkan? Kalau untuk modul ajar, alhamdulillah sebelum kita masuk, ketika kita sudah bersiap bahwa kita akan memilih mandiri berubah, sudah memang merencanakan, kemudian kita pesan memang buku yang sekaitan dengan kurikulum Merdeka itu. Jadi alhamdulillah untuk kelas 1 dan kelas 4 buku intrakurikulernya tentang kurikulum Merdeka itu sudah ada. Terus mengenai pemanfaatan bagaimana RPP, bagaimana modul ajar, dan kemudian P5-nya. Kalau untuk RPP saat ini teman-teman sebagian dia sifatnya ketika dia butuh misalnya RPP buka platform, kemudian di download di situ, ditampil di satu. Intinya ya, mereka punya. Itu konteks katakanlah perencanaan. Ya. Konteks proses dalam proses pembelajaran berdiferensiasi bagaimana kira-kira? Beberapa kali melihat langsung ke kelasnya, bagaimana proses pembelajaran pada saat itu. Harus diakui Pak, masih sebatas fokus ke materi yang ada di buku. Untuk proses diferensiasinya memang agak masih kurang. Ada enggak kendala, ada enggak tantangan kira-kira yang mungkin kepala sekolah maupun teman-teman guru dalam implementasi kurikulum Merdeka ini? Kalau tantangan sepertinya memang tantangannya besar. Misalnya pemahaman tentang Kumir itu sendiri yang sampai saat ini ya masih perlu terus ditingkatkan tentang pemahaman itu. Tentang proses diferensiasi masih kurang Pak, perlu memang dibimbing lagi teman-teman tentang itu. Kalau kaitannya dengan fasilitas pendukung, memaksimalkan teman-teman dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Ketika ada kendala, banyak-banyak mencari referensi di internet dan aplikasi PMM itu Pak. Nah, artinya ada solusi. Ada solusi. Jelas bahwa ketika ada kendala, kita duduk bersama, kemudian sebagai pimpinan dan menyampaikan ke teman-teman guru bahwa semua solusi itu ada di aplikasi PMM itu. Ketika kita butuh silakan buka itu, maksimalkan PMM itu. Ada 2 kelas jauh. Iya betul. Ya, ada 2 tempat ya. Ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang ada di kelas jauh itu? Apa mungkin ada tantangan tersendiri? Luar biasa Pak tantangan. Kalau di kelas jauh yang 1 karena jaringan ada, kelas 1 dan 4 berjalan seperti di kelas sekolah Indo ini, tapi di filial yang 1 yang di atas Salu Simbuang itu, di atas Simbuang terkendala jaringan tidak ada. Ketika turun kota ke rumah keluarga, ataukah ada pelatihan, ataukah ada rapat di Indo, baru mereka bisa dapat sedikit lagi tambahan ilmu tentang itu. Karena perjalanan ke sana memang lumayan jauh Pak, jadi memang kendalanya di situ. Tapi upaya memfasilitasi mereka Bapak lakukan? Saya biasa sifatnya temporer, biasa satu kali dalam 2 minggu saya berkunjung ke filial untuk melihat bagaimana keadaan di sana, mendapatkan gambaran tantangan seperti apa, kemudian kita sama-sama mencari solusinya. Selanjutnya mungkin begini ya,
Ya, pada dasarnya dari apa yang Bapak gambarkan bahwa Salusimbong ini sudah berupaya mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini sesuai dengan Betul. tentu tingkat kemampuan pemahaman yang sudah dimiliki. Ada catatan tadi dari Bapak bahwa ya tentu harus tetap terus dibina dan diarahkan teman-teman untuk semakin lebih baik. Nah, mungkin terakhir Pak Kepala Sekolah, Iya Pak. harapan dan mungkin saran yang ingin Bapak sampaikan baik kepada mungkin seperti kami pengawas atau kepada teman-teman atau mungkin para pengambil kebijakan di bidang pendidikan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Iya baik Pak, mungkin ada beberapa nanti masukan terutama kepada Bapak pengawas, bagaimana jauh lebih intensif lagi memberikan pembinaan ke kami di tingkat sekolah supaya pemahaman tentang KUMER itu bisa lebih utuh. Kemudian kepada pengambil kebijakan lebih kalau bisa sekali-kali diadakanlah pertemuan untuk di tingkat kepala sekolah atau di tingkat guru yang menghadirkan narasumber yang kompeten dari misalnya dari tingkat pusat atau yang dari balai besar untuk memberi pemahaman yang baru lagi bagaimana tentang kurikulum Merdeka itu sendiri. Ya, saudara, jadi saya kira itu percakapan yang dapat kami lakukan bersama dengan Kepala Sekolah SD 101 Salusimbong. Pada dasarnya bahwa di SDN 101 Salusimbong ini kurikulum Merdeka sudah diberlakukan, bahkan statusnya mandiri berubah untuk kelas 1 dan kelas 4 itu yang sedang berjalan. Upaya-upaya untuk mengembangkan teman-teman sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Sekira demikian, selamat siang, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, sukses selalu.